Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamda yuafini wa yukafi mazidah walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa zinu sultanik amma ba'd. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'ah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, hari terakhir kegiatan Tarbiyah Ramadan tahun 2020 ini, kakak dapat kesempatan untuk berjumpa kalian kembali melalui materi yang akan kakak sampaikan hari ini. Materi yang akan kakak sampaikan hari ini mungkin sudah familiar di materi kalian belajar selama di sekolah itu, yaitu zakat, infak, dan sodakoh. Kalian pasti sudah dengar dong apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sodakoh, ya kan? Apalagi zakat kan sudah banyak ya disebutkan di dalam Al-Quran, infak juga, sodakoh juga, banyak hadis yang menjelaskan tentang infak dan sodakoh. Selanjutnya, kakak akan mulai menyampaikan materinya. Kakak mulai dari pertama, pengertian dan perbedaan dari infak, zakat, dan sodakoh. Oke, yang pertama itu zakat. Zakat kan rukun Islam yang ketiga ya. Zakat itu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Jadi hukumnya zakat adalah wajib. Nah, selanjutnya apa sih itu zakat? Nah, zakat secara bahasa berarti membersihkan atau mensucikan. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 10. Secara istilah, zakat itu berarti kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Ya, zakat karena wajib jadi banyak ketentuannya. Terus infak. Infak itu berasal dari kata anfaka, yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Infak itu mengeluarkan harta untuk mengeluarkan sesuatu. Atau menurut istilah, infak itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Seperti di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang artinya infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang ataupun sempit. Jadi infak itu boleh dilakukan oleh semua orang, baik dia mampu ataupun tidak, dia kaya ataupun miskin, dia lapang ataupun sempit. Terus sodakoh itu berasal dari kata sodako, yang berarti benar ataupun yang berarti benar, ataupun secara terminologi atau secara syariat menurut istilah syariat. Sodakoh maknanya berasal tuh dari kata tahqiqu syai'in bi syai'i, yang artinya menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Ingat ya, sodakoh bukan sadako. Kalau sadako kan hantu Jepang. Kalau sodakoh itu perintah dari Allah. Selanjutnya, tadi kan udah kakak kasih clue sedikit-sedikit kan tentang perbedaan zakat, infak, dan sodakoh. Pertama dari sifatnya, zakat itu sifatnya wajib. Kenapa wajib? Karena kan tadi itu ada di dalam rukun Islam ketiga dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kayak di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kan ada kata-kata zakahnya kan. Nah, di dalam surat itu Allah memerintahkan gimana kita sebagai umat manusia untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah perintah agama yang benar gitu. Terus berarti zakat wajib.
Kedua, infak dan sodakoh. Infak dan sodakoh itu hukumnya sunnah, dilakukan jika mampu. Sodakoh, terus bentuknya, zakat, infak dan sodakoh bentuknya berbeda-beda. Kalau zakat itu bisa dalam bentuk zakat penghasilan atau zakat fitri nih yang lagi akan kalian sudah zakat fitri belum nih? Sudah mau akhir-akhir Ramadan nih, kalian zakat fitri itu wajib hukumnya ya, wajib, namanya zakat itu wajib. Terus bentuknya zakat penghasilan ya, itu berarti sebagian dari penghasilan yang kalian terima, atau kalian mungkin belum menerima penghasilan, orang tua kalian sudah mendapatkan penghasilan, berarti ada sebagian harta dari orang tua kalian yang harus dizakatkan kepada orang lain. Terus infak itu bentuknya dalam berupa materi atau uang, seperti yang kalian biasa laksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kalian kan sering infak tuh, menyisihkan sebagian uang jajan kalian untuk diinfakkan. Nah, itu infak dalam berupa uang. Nah, kalau sodakoh bentuknya itu macam-macam. Kalian bisa sodakoh berupa barang-barang, uang juga boleh, sembako, bahkan tersenyum aja itu termasuk sodakoh. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Jadi kalau kalian bertemu dengan teman-teman kalian, sama guru kalian, sama tetangga kalian, paling nggak tuh kalian kasih senyum ke mereka, itu udah termasuk sedekah. Nah, kalian masih bingung tentang penjelasan yang tadi kakak jelasin? Oke, sekarang kakak kasih video yang lebih simpel untuk menerangkan itu semua. Kamu pernah dengar istilah infak, sedekah, dan zakat? Masih bingung gak bedain ketiga istilahnya? Kalau bingung, berarti kita sama. Tapi, ayo kita bahas satu persatu. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang berarti membelanjakan harta. Eits, sabar dulu akhi, karena arti ini masih umum untuk difahami dan kita ambil kesimpulannya. Infak atau membelanjakan harta bisa diartikan positif dan juga negatif, tergantung apa yang kita lakukan dalam membelanjakan harta itu. Bisa dibelanjakan dalam kebaikan atau dibelanjakan dalam keburukan. Dalam hal ini, membelanjakan harta dimisalkan dalam berbagai bentuk seperti menabung, berzakat, belanja kebutuhan hidup, dan bisa juga hal-hal negatif seperti berjudi. Tapi, kalau kita ngelakuin hal-hal negatif seperti judi, jangan pernah alasan dengan bilang, gue lagi infak nih. Kalau sedekah sebenarnya termasuk dalam infak. Sedekah bisa diartikan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Sedekah bukan hanya berbentuk harta, bahkan senyum kepada saudara kita pun adalah sedekah. Nah, yang terakhir adalah zakat. Zakat termasuk dalam sedekah wajib, sebab ada dua jenis sedekah. Yang pertama adalah sedekah wajib. Ini adalah sedekah yang diharuskan bagi setiap muslim, karena termasuk dalam rukun Islam seperti zakat. Ada juga sedekah tatawu atau sedekah sunnah yang tidak diwajibkan bagi setiap muslim, semisal sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Keduanya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana bro? Udah nggak bingung lagi kan? Video ini ada karena dukungan para akhi bro. Jadi sok atuh, like, subscribe. Dan kalau bro masih bingung atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan komen di bawah ini. Kita benar-benar mau tahu apa yang bro pikirkan tentang video ini. Akhirul kalam, let's rock. Wassalamualaikum. Hai, assalamualaikum teman-teman. Pernahkah Anda ketika sedang berjalan menemukan batu yang agak besar, lalu kemudian Anda menyingkirkan batu tersebut? Atau
Pernahkah Anda meminjamkan tip X pada seorang teman Anda yang sedang belajar? Jika jawabannya adalah ya, selamat, Anda sudah bersedekah kepada saudara Anda. Seringkali banyak orang memahami bahwa sedekah adalah persoalan harta, padahal sejak beratus-ratus tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabat bahwa sedekah tidak hanya memberikan harta yang kita punya, tapi juga hal kebaikan lainnya yang membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya sedekah berasal dari kata syidik yang berarti benar. Segala bentuk kebaikan yang dibarengi dengan kebenaran iman kepada Allah adalah sedekah. Seperti apa contohnya? Ini dia. Yang pertama, memberikan senyuman kepada saudara kita. Itu juga sedekah. Karena Rasulullah pernah bersabda, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, ucapan takbir, tasbih, dan tahmid. Rasulullah pun pernah bersabda, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan memberi sebutir kurma pun sedekah. Karena jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaq alaih. Nah, tadi adalah sedikit contoh yang Rasulullah jelaskan dalam hadis. Saat di rumah Anda membantu ibu memasak, itu pun sedekah. Saat di jalan Anda membantu anak kecil menyeberang, itu pun sedekah. Bahkan saat di kamar mandi, Anda menemukan seekor kecoa yang sedang terlentang, ingin membalikan tubuhnya, lalu Anda membantunya, itu juga sedekah. Beruntung sekali ya kita semua ini menjadi muslim. Jika hati kita terus nyantel ke Allah, dan segala perbuatan memang dilakukan hanya karena Allah, maka segalanya akan terasa nikmat. Oke, jadi jelaskan teman-teman, kalau sedekah itu gak cuma uang, tapi segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi, yuk sedekah. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Musa, mainan dan pakaiannya termasuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka. Maaf ya Bani, Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Bani kan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Nusa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bunda. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Kami pamit ya. Rara mana sih? Oh iya, coba Nusa cari. Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, bener juga kamu, Ra. Kalau gitu, Nusa ikutan sedekah ya? Aku udah senyum.
Oke, gimana video tadi? Menarik kan? Lebih gampang penjelasannya mungkin. Oke. Terus sekarang kakak mau kasih tahu nih gimana caranya kita berzakat, berinfak, ataupun bersedekah. Pertama kakak mau kasih gambaran tentang zakat. Zakat itu yang kita ketahui itu ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal. Seperti yang tadi kakak bilang tadi ya. Tadi kakak sempat bilang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dilaksanakan setiap bulan Ramadan sebelum kalian sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok kalian. Oh ya, zakat fitrah itu juga perorangan ya. Zakat itu untuk perorangan. Terus jadi tadi zakat fitrah itu sebanyak 3,5 liter atau 3,5 liter bahan pokoknya. Nah, kalau kalian pangan pokok kalian itu beras ya berarti 3,5 liter beras. Kalau kalian makannya sagu berarti 3, liter sagu. Makannya jagung berarti 3, liter jagung atau 2,5 kg jagung. Terus kalau zakat mal itu kan untuk zakat penghasilan. Tadi sempat kakak sebutin kalau zakat mal itu banyaknya itu 2,5% dari jumlah penghasilan yang kalian terima. Di sini semua udah pada bayar zakat kan? Coba yang belum bayar zakat siapa? Ayo tunjuk tangan. Ayo yang belum bayar zakat cepetan ya bayar zakat. Ini udah kurang dari 10 hari bulan Ramadan, jadi ayo cepetan, jangan lupa bayar zakatnya. Terus kalau infak dan sedekah itu karena hukumnya sunnah, jadi dia tidak ada batas aturannya, tidak ada ketentuannya. Jadi kalian boleh sebanyak apapun kalian bersedekah dan sebanyak apapun kalian berinfak, asal tidak memberatkan diri kalian ya. Infak dan sedekah itu harus ikhlas. Oke. Gimana untuk lebih jelasnya tata cara untuk berzakat, kita bisa tonton video yang satu ini ya. Hai Marble, mari belajar sambil bermain. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Bye-bye. Oke, yang selanjutnya itu keutamaan dari berzakat, infak, dan sedekah. Mungkin sebelumnya kalian itu sudah dapat clue satu manfaat dari sedekah dari penjelasan pas hari sebelumnya, hadis dari Pak Haji Sobur ya, dari Ustadz Sobur. Kalian mungkin ada yang dapatkan kalau bersedekah itu bisa menjadi amalan yang tidak terputus sampai nanti kalian mati. Itu yang pertama, menjadi amalan yang tidak terputus, itu keutamaan sedekah. Yang kedua itu kita bersedekah, berinfak ataupun berzakat itu kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Ketiga, kita dapat mensucikan harta yang kita miliki. Yang keempat, memanjangkan umur kita. Dan yang keenam, terhindar dari neraka. Nah, terus selain itu ada juga kita kalau bersedekah, berinfak ataupun berzakat itu artinya kita membantu ke sesama kita untuk meringankan beban mereka gitu, dimana tetangga kita yang biasanya mungkin setiap
ada yang jarang untuk makan dengan beras itu jarang gitu, sedangkan kita tiap hari makannya pakai nasi, pakai beras gitu. Ada yang di luar sana makannya pakai singkong, pakai ubi bahkan gitu. Kita jadi membantu mereka untuk merasakan apa yang kita rasakan gitu. Terus juga kita berinfak kita berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin, Keutamaan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, setiap awal pagi semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru pada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Memberi sedekah tidak akan membuat kita miskin dan sengsara. Dengan sedekah akan banyak memberikan keuntungan. Berikut beberapa keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, memanjangkan umur. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." Quran Surat Al-Hadid 18. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan yang artinya, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun bukan berarti dosa yang kita miliki akan berguguran begitu saja tanpa disertai dengan taubat. Apabila harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal, tentu saja tidak dapat menghapuskan dosa. Bukankah bersedekah juga harus dengan harta yang halal? Yang keempat, menjadi amal yang tidak putus sampai mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya, ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Keutamaan yang keenam, terhindar dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Untuk bersedekah tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak, semampu kita saja. Apabila kita hanya mampu membeli makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, juga termasuk sedekah. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Keutamaan yang ketujuh, mendapatkan naungan pada hari akhir. Nabi SAW bersabda,
seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu bersedekah. Oke, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baiknya bisa kalian ambil, yang jeleknya bisa kalian perbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.